Mulai aja ya, sambil nungguin yang lain untuk masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang aktivitas gerak berirama. Bentar. Udah ada PPT-nya? IPA 1 ada hadir? IPA 2? IPA 3? IPA 4? IPA 4 ada? IPA 5 ada? IPA 6? PS1 ada? PS2? PS3? PS4? Nanti buat teman-teman yang nggak bisa hadir, diinfokan ya materi sama tugasnya. Baik, kita mulai aja pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang aktivitas gerak berirama. Sebelum masuk ke materi, adakah yang tahu apa itu aktivitas gerak senam irama? Coba ada yang tahu nggak? Halo? Ya, gimana? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), senam irama dapat diartikan sebagai aktivitas menggerakkan tubuh dengan mengikuti irama lagu. Nah, untuk menurut Ensiklopedia Britania pada tahun 2015 menyatakan bahwa gerak berirama atau senam irama dalam bahasa Inggris dikenal sebagai ritmik dinamis, merupakan sebuah aktivitas fisik yang dilakukan dengan menggunakan bantuan seperti alat bola dan pita dan sebagainya. Dapat dipahami? Nah, jenis senam irama itu terbagi menjadi dua. Yang pertama senam irama tanpa alat dan senam irama dengan alat. Senam irama dengan alat terbagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama bisa menggunakan dengan tongkat, gada, pita, simpai, topi, atau bola. Nah, untuk macam-macam pola gerak dasar dan dominan senam irama, gerak berirama, di sini ada 4 gerak dasar. Yang pertama ada gerak badan, lalu gerak tangan, gerak kaki, dan gerak step. Gerak kaki ini terbagi lagi menjadi 12 gerakan. Yang pertama ada langkah biasa, langkah rapat, langkah keseimbangan, langkah ganti, langkah depan, langkah samping, langkah 3, langkah putar silat, langkah silang, langkah lingkar, langkah pantul, dan langkah satu lingkar.
Dalam gerak tangan pun terbagi menjadi beberapa macam gerakan. Yang pertama pilinan. Nah, pilinan ini adalah memutar badan ke arah kanan atau ke arah kiri dengan bertumpu pada satu kaki. Lalu ada gerakan ayunan lengan. Ayunan lengan terbagi lagi menjadi beberapa macam. Ayunan ayunan satu lengan depan belakang, ayunan satu lengan ke samping, ayunan lengan ke samping bersama dengan memindahkan berat badan, ayunan dua lengan depan belakang, ayunan dua lengan silang di depan badan. Nah, selanjutnya gerak badan ini terbagi menjadi dua macam ya. Yang pertama ada gerakan sikap badan, yang kedua gerakan memutar badan. Di sini ada beberapa macam manfaat senam irama. Manfaat fisik. Manfaat fisik ini kita jika rutin melakukan senam irama, kita akan memperoleh daya tahan yang kuat, otot yang kuat, tenaga, kelentukan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangan yang kuat. Langsung di sini ada manfaat mental dan manfaat sosial. Untuk lebih jelasnya ya dari tadi saya jelaskan berupa materi, kita langsung lihat saja videonya ya. Cara melakukan langkah adalah berdiri dengan sikap tegar rileks. Langkahkan kaki kiri ke depan dan keduanya di samping badan. Langkahkan kaki kanan ke depan dan jatuhkan lanjutkan melangkah dengan kaki kiri secara bergantian. Langkah tapak. Cara melakukannya berdiri dengan sikap tegar rileks. Melangkahkan kaki kiri di depan kaki kanan. Lanjutkan kedua kaki tapak. Langkah perseimbangan. Cara melakukannya adalah berdiri dengan tetap dan rileks. Hitungan 1. Langkahkan kaki kiri ke depan. Hitungan 2. Kaki kanan menyusul melangkah ke depan. Ketika kaki kanan masuk ke belakang, kaki kanan merapat. Ada beberapa antaranya adalah Perhatikan ya videonya buat nanti tugasnya. cara melakukannya sikap permulaan diri tegak. Kedua lengan lurus ke depan. Hitungan 1. Ayun ke belakang. Kedua lutut mengepel. Hitungan 2. Hitungan 3 sampai 4 sama dengan hitungan 1 dan 2. Hanya dilakukan dengan tangan kanan. Gerakan ayunan dua lengan depan belakang. Cara melakukan adalah sikap permulaan. Saat kaki kiri melangkah, kedua lengan lurus ke depan. Hitungan 1.
ayunkan kedua lengan ke belakang. Hitungan 2, ayunkan kembali ke depan. Hitungan 3 sampai 4, putar kedua lengan melalui bawah di samping badan. Hitungan 5, 6, 7, 8, aktivitas sama dengan Anak-anak nggak jawab tuh. 2, 3, 4, tetapi arahnya berlawan. Gerakan ayunan kedua lengan depan belakang. Cara melakukannya adalah sikap permulaan saat kaki kedua lengan ke depan. Hitungan 1, ayunkan kedua lengan ke belakang. Hitungan 2, ayunkan kembali ke depan. Hitungan 3 sampai 4, putar kedua lengan melalui bawah samping badan. Hitungan 5, 6, 8, aktivitas sama dengan aktivitas 1, 2, 3, 4, tetapi arahnya berlawanan. Gerakan ayunan kedua lengan depan ke badan. Cara melakukannya adalah Yang belum masuk dikasih tahu lagi ya teman-temannya. sikap permulaan gerakan kaki kiri ke samping. Kedua tangan angkat. Hitungan 1, ayunkan kedua lengan silang ke badan. Hitungan 2, ayunkan kedua lengan kembali. Hitungan 3, ayunkan kedua lengan silang di belakang badan. Hitungan 4, ayunkan kedua lengan kembali. Hitungan 5, 6, 7, 8, diulang gerakan dengan 1, 2, 3, dan 4. Variasi langkah kaki dan ayunan lengan bertujuan untuk mengombinasikan gerakan langkah kaki dan ayunan tangan. Untuk variasi gerakan langkah depan dan gerakan tangan ke atas, caranya adalah sikap permulaan tegak. Langkahkan kaki kedua lengan sambung. Hitungan 1, langkahkan kaki kiri ke depan. Ayun kedua lengan ke atas. Hitungan 2, pindahkan berat badan ke belakang sambil membungkukkan badan ke muka. Ujung tangan ke ujung kaki. Pandangan ke perut. Hitungan 3, tegak kembali. Hitungan 4, kaki kiri didapatkan dan kedua lengan kembali bersikap semula. Hitungan 5, 6, dan 8 sama. Hanya dan kaki kiri. Untuk variasi gerakan langkah ke samping dengan gerakan tangan memutar, caranya adalah sikap permulaan tegak. Langkahkan kaki kiri dan kedua lengan ke samping badan. Hitungan 1, langkahkan kaki kiri ke samping dan kedua lengan ke atas. Hitungan 2, lingkar badan ke samping kanan dengan memindah berat badan ke kiri. Kaki kanan lurus dan kaki kiri tegak. Hitungan 3, tegak kembali. Hitungan 4, kaki kiri didapatkan dan kedua lengan kembali ke samping badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah ada suaranya? Oke, itu ya gerak senam berirama. Jadi contohnya kurang lebih seperti itu. Barangkali ada yang mau bertanya tentang gerak senam berirama.
Halo, ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemahaman barangkali ada yang mau ditambahkan, Pak? Ya, saya mau menambahkan ya. Ya, Pak. Dengar nggak? Kedengaran, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada suara jelas? Sudah? Sudah, Pak. Ya. Bapak mau menambahkan ya. Bentar ya. Dari berat perkiraan mungkin melihat dari video tadi karena keterbatasan fasilitas, kalau kita belajar jarak jauh, ada mungkin kurang begitu dipahami ya. Nah, untuk lebih jelas ya, untuk memperdalam materi yang tadi sebetulnya sudah bagus, ada teknik dasar kaki, teknik dasar tangan, juga badan. Sebetulnya untuk tugas di kelas 2 itu untuk pembelajaran gerak bergerama, jadi kalian itu pertama harus mempelajari teknik dasarnya ya. Misalkan teknik dasar kaki apa saja yang sudah dijelaskan kan, ada langkah rapat, langkah biasa, terus ada R, sebetulnya masih banyak. Nah, cuma tadi di gambar kurang jelas ya, gambarnya apa animasi ya, jadi kurang jelas. Harusnya ya kalau ada video langsung gitu ya, video langsung orang, kita bisa mengambil dari video yang katanya. Nah, kemudian kita pelajari lagi teknik dasar tangan, kemudian teknik dasar badan. Kalau ada sedikit yang paling itu adalah kaki dan tangan. Nah, setelah kalian mempelajari teknik kaki dan tangan, ada jenis-jenis gerakannya, baik tangan maupun kaki. Nah, tugas kalian adalah membuat pola gerak dengan mengkombinasikan sendiri. Harusnya kelas 2 sudah bisa seperti itu ya. Jadi misalkan gerak dalam satu blok itu ada gerak kakinya, ada gerak tangannya, tinggal kalian yang merancangnya, mau gerakan kaki yang mana, gerakan tangan yang mana, silakan bebas ya. Yang penting ketika kalian membuat 6 gerak bergerakan itu, yang pertama ada pemanasannya, yang kedua ada gerakan inti, dan yang ketiga ada pembinaan. Kalau kalian masih boleh melihat video yang sudah ada di YouTube banyak ya. Nah, cuma yang perlu diperhatikan adalah ketika melakukan gerak senam bergerak beda dengan menari ya, karena Bapak sering membuat tugas untuk membuat video senam bergerak, terkadang seperti menari ya. Sementara untuk senam bergerak badan itu harus selalu tegak, ya, tegak, tidak melimpir seperti menari. Yang gerak adalah hanya kaki dan tangan yang dominan. Kalau untuk badan hanya sedikit, paling memutar badan, ya, tidak ada melimpirkan badan seperti menari. Dan yang perlu diingat lagi ketika nanti ada tugas, misalkan tugas pembuatan video, lakukan pembuatan videonya atau dalam melakukan senamnya dengan badan yang tegak, tegas, gerakannya juga jelas. Jadi misalkan gerakan kaki, gerakan tangan itu harus jelas, jangan cuma apa ya istilahnya ayun-ayunan lah ya. Tangan ada ayun-ayunan, kaki ada ayun-ayunan, jadi nggak jelas, gerakannya juga sempurna. Makanya nanti memperdalam materi, coba kalian lihat di YouTube, lihat senam gerak bergerakan atau banyak jenisnya lah. Ada senam pramuka, ada senam korpri, coba tinggal dilihat saja ya. Nanti setelah paham, kalian boleh membuat dengan rangkai gerakan sendiri, syukur-syukur kalau bisa ya. Kalaupun tidak ya kalian cari model yang sudah ada di YouTube, terus kalian hafalkan, kemudian
Terus satu lagi lah yang ingin Bapak sampaikan di masa seperti ini ya, Bapak merasakan sendiri kalau dulu aktivitas kita itu kan olahraga langsung gitu ya, tapi sekarang karena berhubung situasinya seperti ini, jadi kita kurang gerak. Kalau istilahnya itu hipokinetik ya, kita jarang bergerak, jarang berolahraga. Nah ini kalau di usia-usia seperti Bapak di atas usia 30 itu sangat berdampak sekali terhadap kesehatan, terhadap kebugaran. Jadi kalau kita kurang gerak atau hipokinetik akan menyebabkan penyakit kardiovaskular ya yang berhubungan dengan peredaran darah dan jantung. Nah, meskipun kalian masih pada remaja, masih muda, kebugarannya masih bagus, tapi kalau dibiarkan sampai 1 tahun kita kurang bergerak, ya, ini akan menyebabkan masalah juga. Di antaranya cepat merasa kelelahan, jadi kita beraktivitas sedikit juga cepat merasa lelah. Kemudian sering merasa pusing, atau mungkin kita dalam posisi berbaring, kemudian tiba-tiba berdiri pusing. Itu adalah faktor dari kurang bergerak. Makanya usahakan minimal dalam pelajaran kerja kalian lakukan apa yang diinstruksikan oleh guru kerja ya, disuruh oleh PK. Jadi misalnya lakukan kemana kalian lakukan dengan sebaik-baik ya. Dan lebih bagus lagi, setiap pagi itu minimal setiap pagi bangun tidur kalian lakukan stretching lah, minimal stretching aja ya, manakan status bilangin, jangan sampai seharian kita tidak melakukan aktivitas fisik, tidak bergerak. Ini akan berakibat terhadap kebugaran kalian. Jadi kebugaran akan semakin menurun, cepat merasa lelah, bahkan sering merasa pusing atau bahkan sakit yang lain. Ini Bapak rasakan sendiri sejak kemarin ya, hampir setahun lah kurang bergerak. Kalau dulu Senin Kamis itu jadwal bulu tangkis setelah selesai mengajar sekolah langsung bulu tangkis. Kalau sekarang kan tidak. Jadi Bapak juga gerakannya agak kurang bergerak, jadi ya sering merasa cepat lelah, bahkan sering pusing. Ya, jadi jangan sampai hal ini bisa kalian rasakan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi intinya dalam melakukan gerak senam berirama beda dengan menari. Yang paling jelas adalah kalau dalam senam irama gerakannya itu tegas, jadi tidak ada meliuk-liuk baik tangan, kaki ataupun badan ya, jadi tegas gerakannya. Dan yang lebih dominan dalam senam irama itu gerak tangan dan kaki. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau belum begitu jelas boleh ditanyakan, dan untuk lebih memperdalam materinya ya yang seperti Bapak tadi bilang, kalian cari buku senam gerak berirama atau langsung saja ditulis jenis contoh senamnya, bisa SKJ, senam SKJ, nanti banyak muncul biasanya, atau senam pramuka atau senam korpri, masih banyak lagi lah. Tinggal kalian lihat, pelajari, dan nanti kalau ada tugas ya malah dibuat seperti itu. Mungkin itu aja dulu Pak Eka, silakan dilanjutkan lagi. Ya, makasih Pak untuk tambahannya. Jadi untuk senam irama ini udah jelas ya? Halo? Jelas Pak. Nah, Jelas Pak. oke, alhamdulillah. Mungkin karena ini terbatas waktunya ya, cuma 30 menit. Untuk link penugasan nanti di GC aja ya, di share sama Bapak. Iya Pak. Baik, jika ada yang mau bertanya nanti aja di grup WhatsApp ya. Ya. Kalau gitu saya tutup ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.